Shalom friends, saya Agustinus. Apa kabar Anda minggu ini? Semoga senantiasa sehat, semangat, dan rindu akan firman Tuhan. Pada kali ini kita akan membahas pertemuan APP yang kedua, yaitu persaudaraan dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, kita selalu bertemu dengan sesama manusia, baik di rumah, dengan keluarga, baik di sekolah, di kantor, di jalan. Kita selalu bertemu dengan sesama manusia. Sekitar 800 tahun yang lalu, Santo Fransiskus mendesak agar semua bentuk permusuhan atau konflik dihindari, dan kesederhanaan yang rendah hati dan persaudaraan harus ditunjukkan kepada mereka yang tidak seiman. Dilandasi oleh semangat yang sama, Paus Fransiskus menuliskan begini: "Saya merasa sangat terdorong oleh Imam Besar Ahmad Al-Tayeb yang saya temui di Abu Dhabi, di mana kami menyatakan bahwa Tuhan telah menciptakan semua manusia yang setara dalam hak, kewajiban, dan martabat, dan telah memanggil mereka untuk hidup bersama sebagai saudara." Mari bersama-sama di pertemuan APP kedua ini kita merefleksikan kehidupan beriman kita di tengah masyarakat, khususnya di tengah pandemi ini. Semoga di masa tobat ini kita dapat menemukan kehadiran Allah dalam diri saudara-saudara di sekitar kita. Mari kita membaca bacaan Injil untuk pertemuan APP kedua ini. Terambil dari Lukas 10 ayat 25-37. Orang Samaria yang baik hati. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adakah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko? Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Tetapi ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Dari perikop di atas, Tuhan Yesus mengajak kita untuk memiliki hati yang terbuka dan peka terhadap kesulitan sesama. Ketika hati kita terbuka dan peka, kita mampu menganggap orang lain sebagai saudara tanpa mengkhawatirkan dari mana mereka berasal.
Bahkan sebagai murid-murid Kristus, kita diajak untuk mengenali Kristus dari dalam diri saudara dan saudari kita yang ditinggalkan atau yang tersisih. Teman-teman, banyak hal yang dapat kita lakukan untuk menjadi berkat bagi sesama. Saya akan sharekan beberapa hal yang sangat mudah yang siapapun juga dapat lakukan. Dan mungkin walaupun kecil rasanya, tapi mungkin itu akan menjadi berkat bagi orang yang menerima. Yang pertama adalah memberikan tips. Saat kita membeli sesuatu misalkan dari bapak penjual roti keliling, kita bisa memberikan tips kepada dia. Atau memberikan uang lebihkannya. Kembaliannya tidak usah kita mintakan kembali. Atau saat kita menggunakan jasa ojek online, ada pilihan tips di situ. Kita bisa memberikan tips kepadanya. Again, mungkin hal ini kecil. Tapi kita bangun kebiasaan untuk memberkati. Untuk peduli dengan orang lain. Untuk memberikan kepada sesama kita. Memberkati mereka. Hal yang kedua adalah memberikan berkat kaget. Saya teringat dari Ibu Chun Wahono, pembimbing rohani kami, kesaksian dari beliau yang sering bertemu atau memberikan berkat kaget kepada bapak atau ibu penjaga kebersihan toilet. Selesai menggunakan toilet, Ibu Chun sering memberikan uang 100.000 atau mungkin 200.000 kepada bapak atau ibu penjaga toilet itu. Tentu bapak atau ibu penjaga toilet itu kaget terima berkat uang itu gitu kan. Tapi itulah maka disebut sebagai berkat kaget. Mungkin teman-teman bisa melakukan hal ini. Sekarang mungkin kita terbatas. Kita belum bisa pergi dengan bebas ke mall atau kemana-mana. Tapi saat nanti ada kesempatan, Anda bisa melakukan hal ini. Besaran keuangan terserah. Tapi bagi para bapak atau ibu penjaga kebersihan toilet, dapat uang dari orang itu sungguh merupakan berkat. Dan mungkin memang mereka membutuhkannya. Anda bisa lakukan hal itu. Hal lainnya, Anda bisa memberikan berkat dengan berkeliling. Komunitas Santo Thomas mempunyai kebiasaan. Di saat malam tahun baru, kami berkumpul bersama-sama membuat paket-paket nasi bungkus. Paket-paket nasi bungkus ini setelah nanti kita berdoa saat pergantian tahun, akan dibawa oleh masing-masing anggota komunitas ke tempat mereka pulang ke dekat daerah perumahan mereka misalkan. Saat mereka bertemu dengan misalkan bapak penjaga Pak Satpam atau misalkan juga yang membersihkan jalan atau ketemu tunawisma, kita memberikan nasi bungkus itu. Kita memberikan berkat tahun baru. Bagi mereka hal itu merupakan sesuatu mungkin kaget gitu ya, suatu berkat juga karena di hari tahun baru, mungkin mereka yang bingung akan makan apa, mereka dapat paket-paket nasi bungkus. Hal ini dapat juga Anda lakukan. Saya juga sering mengikuti Instagram dari Romo Joe. Saya melihat bahwa Romo sering pergi memberikan berkat kepada orang-orang yang membutuhkan di jalan. Dan juga Romo juga sering memberikan paket-paket box masker kepada bapak atau ibu ojek online yang mereka membutuhkan untuk menjaga kesehatan mereka juga. Mungkin hal berkeliling ini membutuhkan persiapan ataupun juga waktu khusus. Tapi teman-teman dapat atur waktunya. Misalkan begini, kita siapkan satu box masker di mobil ataupun di tas kita. Saat kita melihat ada orang yang membutuhkan, mungkin kita bisa ambil beberapa masker, kita berikan kepada mereka. Atau mungkin kita bisa siapkan beberapa makanan dalam bentuk packing yang bukan makanan terbuka gitu ya. Kita bisa berikan pada orang yang kita temui di jalan yang membutuhkan. Tapi tetap kita harus menjaga protokol, kita harus menjaga kesehatan, keamanan bagi kita maupun juga bagi orang yang kita berikan. Hal lain lagi, kita juga bisa mempertemukan orang. Kita sering kan pakai WhatsApp kita share. Ada orang yang berjualan ini atau ada orang yang memberikan jasa ini. Atau mungkin kita tahu ada orang yang butuh pekerjaan dan kita dengar bahwa di perusahaan kita atau di bisnis kita atau di teman kita ada lowongan. Kita bisa lakukan memberikan informasi itu. Kita bisa bantu pasarkan produk teman kita. Kita bisa kasih tahu jika ada lowongan pekerjaan. Hal ini sangat simple teman-teman. Kita bisa lakukan. Mungkin juga tidak terlalu banyak effort yang kita bisa lakukan. Tapi kita mulai bangun kebiasaan ini.
Dan kita percaya saat Tuhan menggerakkan kita bukan kebetulan. Mungkin kita bisa memberikan kepada teman yang butuh lowongan pekerjaan. Atau juga melalui kita memasarkan barang-barang yang dijual oleh teman kita, dia juga bisa mendapat berkat dan orang yang membeli pun bisa terberkati. Teman-teman, ini hanya beberapa saran atau beberapa cara yang saya juga lakukan untuk memberkati. Ada begitu banyak cara, ada begitu banyak kreativitas yang bisa kita lakukan. Tidak terlupa juga melalui gereja Katolik ataupun melalui persekutuan doa, banyak pengumpulan dana untuk orang-orang yang membutuhkan. Kayak kemarin banyak korban banjir. Kita juga bisa terlibat di sana. Kita bisa memberikan apa yang kita punya untuk membantu saudara-saudari kita meringankan beban ataupun penderitaan mereka. Teman-teman, ingat, kasih Allah yang kita terima itulah yang menjadi dasar kita untuk memberkati sesama kita. Mari kita bangun persaudaraan dalam masyarakat dengan semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus memberkati Anda sekalian. Amin.